يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kali ini kita masih di bab 8 tentang ruqyah dan tamimah. Pada pertemuan lampau kita telah membahas tentang ruqyah dan tamimah. Ruqyah dan tamimah, yaitu ruqyah yang disebut juga azimah. Dia adalah kalimat-kalimat wirid dan doa untuk mengobati ain, mengobati penyakit fisik ataupun mengobati kesurupan dan semisalnya. Adapun tamimah maka ia lebih ke masalah jimat yang dikalungkan atau ditempel dan sebagainya untuk menangkal, menolak ain, penyakit, gangguan dan seterusnya. Maka pada kali ini kita insyaallah akan membahas tentang tiwalah atau tiwalah, ya. Tiwalah kalau bahasa kita yaitu simpelnya adalah pelet. Simpelnya adalah pelet. Dan tiwalah itu kalau dikatakan di sini sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat membuat seorang istri mencintai suaminya atau sebaliknya seorang suami mencintai istrinya. Ini yang sebagian orang mengatakan ini sihir putih karena ada manfaatnya kata mereka. Padahal ini semua adalah tipu daya. Walaupun memang kenyataannya ada efek berkembangnya rasa cinta, tapi itu semua rasa cinta yang berupa tipu daya dan makar. Rasa cinta yang palsu sebenarnya. Karena biasanya syaitan mempermainkan pasien atau orang atau korban dari perdukunan ini. Baik mempermainkan dari segi hati, dibuat sayang, dibuat suka, dibuat buta, bucin, ya. Atau ditipu dari segi pandangan mata. Jadi dengan kuasa Allah, dengan izin Allah Azza wa Jalla, syaitan kadang-kadang bisa memanipulasi pandangan mata seseorang. Bukan mengubah bentuk muka orang lain, bukan, tapi mengubah pandangan mata dia baik menjadi positif atau negatif. Itu kemampuan yang Allah berikan pada sebagian syaitan dari sihir. Ya, sebagian sihir santet di keluarga untuk mencerai-beraikan keluarga itu. Misal suaminya melihat istrinya seperti nenek tua sekali, jelek sekali, itu ada yang seperti itu. Maka ini bukan pelet namanya, lebih ke sihir atau ke santet.
Tapi kalau pelet itu dibuat apa? Pandangannya diubah menjadi pandangan yang indah gitu. Istri tadi biasa aja, namun akhirnya di jampi-jampi atau dikasih ramuan tertentu, ternyata istri terlihat sangat-sangat cantik. Dan juga sebaliknya. Ya, dan hal-hal seperti ini, ilmu-ilmu pelet ya, bisa untuk masalah cinta, taat, ketaatan, ketundukan, bukan hanya masalah rumah tangga, bisa juga masalah pekerjaan. Ya, memelet HRD-nya atau bosnya atau atasannya supaya suka sama bawahan ini, atau sebaliknya. Atasan memelet bawahan untuk apa? Untuk taat semua, tunduk padanya. Itu bisa. Itu semua masuk dalam bab tiwalah namanya. Namanya tiwalah. Hadis marfu' diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa menggantungkan suatu barang dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya Allah menjadikan dia selalu bergantung pada barang tersebut. Ini semua masuk ke dalam tamimah terutama. Kemudian bisa juga masuk ke dalam ruqyah, karena sebagian dari ruqyah itu tawakalnya bukan kepada Allah tetapi kepada barang tertentu atau kepada peruqyahnya. Jadi bertawakalnya bukan kepada Allah. Kemudian juga ada tiwalah, karena tiwalah ini juga kadang memakai ruqyah, kadang memakai tamimah. Ya, pelet itu ada yang pakai azimat, yaitu bacaan-bacaan ruqyah, dan tiwalah atau pelet juga ada yang memakai apa? Memakai jimat. Kalau misalnya kita lihat di sebagian dokumentasi perdukunan, ada beberapa azimat pengasihan atau pelet. Azimat artinya bukan pengasihan, ikhwan, bukan. Azimat itu artinya pelafalan, rapalan, ucapan, itu azimat, ya. Itu nama asli kata azimat. Jadi azimat bukan pengasihan. Pengasihan itu pelet, yaitu perbuatan tiwalah, itu pengasihan. Ya, ada azimat jaran goyang. Ya, kuda goyang gitu. Ini mereka menyebutnya ini salah satu pengasihan tingkat tinggi. Ya, siapapun yang terkena ajian ini, ajian itu berarti kan bisa suatu tarekat, perbuatan atau rapalan. Maka dia akan tunduk di depan Anda, akan menuruti semua kemauan Anda. Ini bisa terjadi pada istrinya atau suaminya atau bawahannya terutama, tapi biasanya suami istri. Tidak akan mampu melawan kemauan Anda. Dan ini happening, terjadi pada sebagian orang. Dan saya juga punya ada keluarga jauh yang sepertinya terkena ini gitu loh. Tapi diiming-imingi perempuan oleh seorang pedagang, ya. Jadi ada yang memelet, tapi memelet ini untuk meloroti duitnya. Jadi ada tukang cilok di depan rumahnya yang biasa mangkal, dan ternyata lama kelamaan orang ini, pemuda ini tunduk pada tukang cilok itu, dan setiap gajinya itu selalu diberikan kepada tukang cilok ini. Jadi ada semi hipnotis, ya. Tapi ini sepertinya kena pelet ini. Pria ini kena pelet. Ya, jadi sangat tunduk, melakukan apa saja mau demi dia, disuruh apa saja mau, kemudian diporoti uangnya juga enggak masalah baginya. Ya, dan ini juga terlahir dari apa? Tidak zikirnya korban. Korbannya tidak zikir, tidak berlindung pada Allah, tidak zikir pagi petang. Mungkin sholatnya mungkin bolong-bolong. Makanya seperti ini ya enggak susah untuk melawan, untuk disantet atau dipelet. Ada juga jadi ajaran atau ajian jaran goyang, itu kata mereka ampuh menggunakan media pelet berupa bulu perindu, ya, dan mani gajah, itu kata mereka. Ya, itu diritualkan dengan ajian jaran goyang sehingga memiliki keampuhan yang melebihi kesaktian bulu perindu biasa. Ya, sebagian mereka mengatakan bahwasanya untuk mendapatkan ini harus pakai bulunya genderuwo misalnya. Susah nemunya bulu genderuwo, nemu genderuwo aja sekarang susah.
Ya, gimana cara dapetin bulu genderuwo? Deketinnya aja udah nggak enak gitu kan, apalagi cabut bulunya, ya kan? Apa kita harus bawa gunting dulu untuk ketemu genderuwo? Nah, kan gitu. Kemudian juga ada ajimat atau ajian, ini kita sebutkan yang happening di Indonesia karena kita belajar ini untuk kita refleksikan apa yang terjadi di Indonesia dari kesyirikan ini. Ada juga ajian pelet Segoro Kidul. Ya, ini juga katanya pengasihan tingkat tinggi. Sebenarnya semua ini lemah. Yang mengatakan ini tinggi tingkat tinggi itu klaim mereka sebenarnya. Kalau antum nggak percaya sama mereka dan kemudian antum bertauhid, maka mereka lemah. Jadi ajian pelet Segoro Kidul ini digunakan hanya untuk mendapatkan wanita yang sangat cantik. Ya, berarti kalau jelek nggak bisa, ya. Dan menjadi rebutan oleh banyak laki-laki. Cuman satu pria doang yang bisa merebutnya gitu. Jadi yang mendapatkan ajian ini, yang melakukan ajian pelet Segoro Kidul ini. Kemudian juga ada ajian Sodolanang. Ini siapapun yang terkena ajian ini, entah laki atau perempuan, maka dia akan lupa daratan. Sebenarnya tanpa harus pakai ajian pun banyak orang sekarang lupa daratan. Apakah karena orang-orang itu dipelet atau gimana? Enggak, karena tidak bertauhid, karena tidak tazkiyatun nufus. Maka banyak orang sekarang lupa daratan. Tapi ini lupa daratan karena apa? Karena mabuk cinta. Dan bisa jadi efeknya tidak bisa tidur karena hanya memikirkan orang itu. Ini kadang terjadi di beberapa desa, ya. Santet seperti ini sampai nggak bisa tidur. Ya. Dan juga bisa juga tiwalah itu berupa jimat supaya orang senang dengan dagangan kita. Itu juga bisa, ya. Atau supaya orang tuh merasa connect dengan kita sebagai vendornya, sebagai mungkin mitra bisnisnya. Jadi orang itu disihir dengan ajian-ajian tertentu, sehingga menekan kontrak dan seterusnya. Nah, yang ini bisa terjadi. Ya, ada ajian nini blorong, ada juga kayak gitu, ada ajian semar kuning, ada ajian gantung jodoh, ada ini ajian bahkan ajian ketek putih. Ini Masya Allah, ini kok ada kayak gitu ya. Ajian pengasihan peninggalan kerajaan Majapahit gitu. Ya, kenapa dinamakan ketek putih? Mungkin karena Majapahit, mungkin pahitnya sama, mungkin jadi ketek putih. Lalu di sini ketek putih. Diapain coba? Kemudian khusus mereka yang telah dihina dan disakiti oleh pasangannya supaya menyesal dan minta maaf kepada Anda. Jadi mungkin karena pahit ya, atau asam kecut gitu ya, hidupnya asam kecut ya, jadinya pakai ajian seperti ini. Maka kemudian disihirlah atau ditiwalahlah suami atau istri tersebut sampai minta maaf. Itu seperti itu. Sebenarnya makan hati, makan perasaan di kampung-kampung itu kadang-kadang banyak gitu. Ya, dan kemudian karena nggak bisa menguasai, maka orang ini karena merasa tersakiti, dia pun pakai ajian pelet, yaitu ketek putih ini, supaya orang ini siap untuk minta maaf pahit-pahitan sama Anda, gitu. Ya, karena dia telah melukai Anda. Nah, rata-rata pelet-pelet seperti ini kadang-kadang, ya bukan rata-rata, nggak selalu, pakai media minyak wangi. Kadang-kadang pakai media minyak wangi. Ini bukan berarti saya pernah pakai ya, tapi memang mereka jual seperti itu, minyak wangi. Padahal minyak wanginya itu beli di celilitan sama bibit-bibit biasa. Dan cari bibit-bibit yang aromanya itu yang orang-orang kenal, aroma-aroma angker atau keramat ya. Aroma-aroma yang biasa di kuburan, biasa di masjid-masjid dan dipakai oleh aki-aki. Nah tuh, saya tahu namanya. Saya tahu aroma-aromanya. Ya misalnya ada kasturi hitam yang warna hitam banget, itu hitam kemerahan tapi merahnya itu banget. Itu juga bisa dipakai seperti itu. Kemudian aroma alaf zahra atau 1000 bunga atau aroma malaikat subuh bahkan. Yang itu semua itu ada di masjid-masjid. Ya, kalau antum lihat di masjid-masjid kadang-kadang ada kan parfum yang free itu yang bisa antum pakai. Kadang antum lihat malaikat subuh. Wah, dipakai dukun nih biasanya. Iya, dipakai dukun biasa. Aromanya sama. Ya, terus alaf zahra, 1000 bunga.
terus aroma kasturi hitam, kadang aroma kasturi kijang, dan seterusnya dari aroma-aroma yang kesannya itu untuk orang-orang tua. Padahal belinya sama, bukan di mana belinya, bukan di goa, di mana gunung apa, enggak. Cililitan, sama kayak orang-orang beli biasa aja. Cuman disugestiin sama dukunnya, kamu pakai aroma ini, nanti di malam tertentu pakai ini, sambil ritual ini, ajian ini nanti bakal disugestiin gitu. Nurut pula. Ya akhirnya setannya senang dan setannya siap membantu dan menipu. Makanya banyak wangi-wangi tertentu itu memang ketika disugestikan dengan sugesti tertentu, maka itu bisa aja sesuai dengan sugestinya, dengan izin Allah, kemudian dengan tipu daya dari syaitan. Gini loh, kalau misalnya antum mencium tiba-tiba aroma, kok bau melati ya? Yang di pikiran antum kuntilanak, ya jadi kuntilanak. Enggak? Iya, coba kok bau melati ya? Ah pasti Al-Rehab nih, pasti gitu. Kuntilanaknya juga nggak mau, waduh dia tahu mereknya kan, udah akhirnya nggak jadi kuntilanak. Sebenarnya wangian aroma-aroma itu kalau, dan memang mungkin syaitan itu kemudian menipu daya dengan aroma-aroma tertentu, tapi kalau antum ikutin sugesti itu, yaitu mereka senang dan jadi. Ya, saya pernah isi kajian, maksudnya kita pernah menyewa suatu ruko yang di bawahnya ada showroom dan di atasnya itu ada kelas-kelas, dan kita sewa kelas-kelas itu untuk kajian hari weekend, Sabtu dan Ahad. Nah, orang yang menyewa kelas-kelas tersebut itu menyewakannya kepada kami. Jadi kita menyewa pada penyewa gitu loh. Ownernya ada lagi gitu loh. Jadi sewa bertalian. Kita bayarnya sama penyewa, bukan sama owner aslinya. Oke, tapi qadarullah penyewa ini dia nggak suka dengan orang kayak kami gitu loh. Nggak suka. Kelihatan juga dari apa ya, cara ngomongnya, apalagi sama anak pribadi nggak suka, kelihatan. Nah, dan sepertinya dia itu ya pakai yang suka pakai jimat-jimat itu. Dan di kelas yang anak isi kajian di situ bersama kelas ada ikhwan-ikhwan dan kelas sebelah akhwat pakai layar. Ini tahun sekitar 2013-2014 kayaknya. Jadi di meja gitu, Anda tiba-tiba merasa kok nggak enak, itu pusing, ada sesuatu kayak nggak enak. Dan juga ketika Anda datang masih sedih, belum ada orang, itu kayak di area kelas ini kok kayak ada yang ngeliatin gitu, tapi nggak ada siapa-siapa, tapi kerasa banget ada yang ngeliatin, ada yang merhatiin gitu. CCTV padahal nggak ada loh ya. Maka kemudian Anda ngajar gitu, ini udah rutin ngajar situ, tapi kerasa kok pusing ya kok sini ya, kok nggak enak ya di meja ini, nggak tahu kenapa gitu. Maka iseng-iseng Anda buka, apa sih, ada apa sih gitu ya, ternyata ada kertas semacam wafak rajah seperti itu di apa namanya laci. Kemudian di laci itu juga ada apa ya, bingkisan kecil ya, ada tulisan-tulisan, Anda lupa sih, udah lama sih, 9 tahun lalu kali itu. Dan di dalam bingkisan itu Anda bongkar bingkisan itu, ternyata di dalamnya ada parfum dengan mungkin yang setara 6 mili kali ya. Anda nggak bawa versi 6 mili yang kecil segini, atau 3 mili kayak kecil segini ya, itu hitam banget itu warnanya. Anda bilang ini kayak dukun aja nih, ininya apa, warnanya kayak warna biasa pakai dukun gitu kan. Anda cium baunya, aduh masya Allah. Dari situ Anda tahu ini sebenarnya orang ini narok di sini sengaja, entah apa maunya gitu loh. Itu kelas nggak dipakai kecuali oleh kami. Jadi ada sesuatu ya. Dan dengan itu, kalau misalnya kita nggak berlindung diri kepada Allah Azza wa Jalla, mungkin kalau ketika kita nyium semerbak itu, langsung entah terhasut, entah langsung kesurupan, entah gimana. Jadi dari aroma itu bisa berpengaruh pada seseorang. Aroma itu bisa berpengaruh. Ingat bahwasannya perempuan bisa masuk neraka dan tidak masuk surga gara-gara sengaja pakai aroma tubuh atau pakaiannya dan tercium oleh laki-laki. Itu tidak mencium aroma surga nanti perempuan itu. Lihat, gara-gara aroma itu bisa ke akhirat efeknya.
Karena aroma juga Rasulullah SAW mencintai parfum atau minyak wangi, dan disunahkan memakai minyak wangi bagi laki-laki. Nah, dengan aroma juga kadang orang tersugestikan ini aroma kuntilanak, ini aroma dan seterusnya, baik busuk atau tidak. Nah, yang seperti ini jemaah sekalian, ketika aroma itu disugestikan dan ditujukan untuk suatu keburukan, maka bisa saja Allah jadikan itu suatu keburukan. Lihat tadi, anak ketika melihat suatu dokumentasi seseorang yang dia semi dukun dan dia mempunyai banyak keris dan memandikan keris-kerisnya di malam-malam Jawa tertentu. Ada malam-malam di tanggal penanggalan Jawa, dan saya nggak hafal entah Kliwon atau apa. Di malam-malam tertentu, terutama di malam purnama, dia akan memandikan keris-kerisnya dan kemudian memakaikan kepada sebagian kerisnya minyak-minyak wangi tertentu. Dan di video itu ternyata dia jual minyak wangi untuk membandingkan keris. Dan saya kemudian lihat nama-nama minyak wanginya, lah ini semua kan saya jual juga gitu, kata saya. Namanya saya tahu, inilah. Kenapa kok ketika kita sama-sama ngejual bibit yang sama, nama yang sama, aromanya saya yakin pasti sama. Tetapi kalau kita, anak misalnya ngasih antum, ini anak kasih antum parfum Alf Zahra 1000 bunga, atau bisa juga Bakhur 2000 bunga. Antum pakai buat ke sholat. Taib, yang antum rasakan apa? Ya alhamdulillah nih enak. Dikasih ustadz lagi akan ada spesialnya sendiri gitu kan. Dikasih ustadz nih enak nih, makin khusus sholat, makin senang sholatnya itu. Tapi ketika dialihkan kepada perdukunan, aroma ini menjadi aroma yang tersugestikan sesuatu yang negatif dan mistis. Dan itu benar, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi ketika memandikan keris ini dengan aroma 1000 bunga, ketika menciumnya keinget cium apa? Dukun. Sekarang sebagian dari kasturi hitam itu dipakai oleh aki-aki. Seandainya kalau kasturi hitam itu trennya dipakai oleh para pemuda, maka pasti orang berpikir, oh ini aroma anak muda gitu. Jadi sesuai dengan mindset dan juga arahannya kemana. Kalau antum tahu aroma namanya kasturi kijang, kalau mungkin antum pernah tahu, itu sekarang aroma orang tua dianggapnya. Padahal dulu di era 80-90 ada brand parfum namanya Brut. Mungkin yang udah agak tuaan sedikit itu tahu tuh, Brut namanya. Itu ketika itu tuh bombastis, booming banget itu, tahun 80-an akhir sama 90-an awal. Brut itu namanya. Dan ada yang versi mask, yaitu misik. Nah, itu dulu adalah parfum trendy anak muda zaman itu. Sekarang jadi aroma yang sangat tua. Kenapa? Karena sugestinya ini aroma lama. Lihat bagaimana sugesti itu bisa bisa menjadikan suatu aroma itu terarahkan gitu loh ke suatu titik penilaian. Begitu juga dengan aroma ini. Makanya ketika kita benar, aroma melati serem. Sekarang gimana? Antum cium aroma melati di masjid gak? Misal di masjid ada ikhwan pakai aroma melati, ya antum, oh ini masjid nggak masalah. Tapi coba sekarang antum pakai aroma melati di kuburan, apa rasanya? Ya itu rasanya sugesti, sesuai sugesti. Pelet itu diawali semua dari sugesti. Antum percaya apa enggak sama dia? Antum percaya enggak sama dukun ini? Dikasih minyak wangi tertentu sama dia dan disuruh ritual dengan minyak wangi tersebut di malam tertentu, antum percaya enggak? Itu dulu. Kalau antum percaya, itu sudah gerbang yang besar buat masuk. Kalau antum nggak percaya, lah ngapain datang? Kalau nggak percaya ngapain datang, kan? Datangnya aja itu udah bahaya. Makanya kata Nabi SAW, man ata'arrafan fasalahu fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi arraf, tukang ramal, sebagian riwayat kahin, dukun, kemudian bertanya padanya dan membenarkan pertanyaannya, membenarkan jawaban dia, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka orang yang pakai pelet ini berarti kan mereka dari awal sudah apa? Sudah percaya. Taib, sekarang juga ada ajian namanya ajian kantil mas.
Kantil itu kan nama bunga kalau salah, mohon maaf. Misalnya ada yang tahu nama kantil itu bunga ya. Ajian ini khusus bagi Anda yang telah gagal menggunakan ajian-ajian dari paranormal lain. Jadi udah nyoba beragam dukun, gagal semua. Mungkin karena antum terlalu sakti atau gimana nggak tahu dah. Ya, dikarenakan target itu telah terkena guna-guna dipelet oleh orang lain. Ya Allah, ini perang dukun berarti. Antum targetnya objektifnya Fulana Sumayyah binti Ma'un misalnya. Antum pengen ke Sumayyah itu. Antum pengen pelet dia. Antum order dukun ini, ternyata nggak berhasil. Dukun ini ternyata nggak berhasil. Ini firewallnya luar biasa ini. Pakai antivirus apa ini? Ternyata bukan. Karena dia telah diblok dan dipesan, dibajak oleh dukun yang jauh lebih sakti. Misalnya akhirnya Sumayyah ini telah dipelet sama orang. Jadi yang melet dia tuh ada beberapa pria gitu loh. Namun orderan pria ini mungkin ada yang ordernya lebih tinggi sehingga kualitas sihirnya, peletnya lebih tinggi. Sehingga dukun-dukun lain mau masuk nggak bisa. Ya udah di hijack, udah dibajak ya. Maka kemudian ini ajian kantil mas ini ditengarai oleh mereka itu fungsinya adalah untuk membongkar pembajakan dari dukun yang paling sakti itu, supaya kita bisa masuk digunakan pada target yang memiliki pagar gaib ya, dipagari oleh dukun lain gitu ya. Jadi ada, dan ini aroma bunga kantil juga ada, dijual di Tokopedia, Shopee, dan ternyata laris. Nah, aroma bunga kantil, cempaka dan semisal ini enggak dipakai sama orang pengajian biasanya. Orang kita kan paling pakai Davidoff, Cool Waterman, pakai yang barat-baratan gitu. Yang makanya parfum barat itu enggak ada yang buat perdukunan. Masa ada dukun buka keris nih, ini aromanya Christian Dior, enggak ada. Mereka maunya pakai aroma yang mensinyalir itu ada sisi tradisional Nusantara dan seterusnya. Gak mungkin, ini tahu nggak aroma apa nih buat keris sakti saya? Pakai Aventus Creed ini, beda ini. Nggak ada kayak gitu. Antum tahu nggak merek tadi? Brand-brand barat nggak pakai itu. Aroma bunga kantil, 1000 bunga cempaka, kasturi tertentu, kemudian aroma yang ada keraton melati, keraton mawar dan seterusnya. Itu yang dipakai. Karena ada sugesti menuju ke situ. Jadi aroma bunga kantil ini ternyata laris. Tapi bukan orang-orang yang ke masjid yang make dia. Terus aroma yang buat apa? Iya, itu buat memandikan keris, buat memandikan batu ini ya. Karena ada khasiat tertentu. Kemudian juga untuk pelet-pelet seperti ini supaya sasarannya mencium aroma ini, kemudian akhirnya terbius dengan itu. Dan ada juga ajian-ajian lain, sebenarnya banyak ini ajiannya. Pakai mustika lah, pakai inilah, pakai itu. Ala kulli hal, ilmu-ilmu pelet ini banyak macamnya, antar dukun beda-beda dan semuanya kadzab, semuanya dusta. Kalau kita percaya bisa kufur, dan itu gerbang untuk bisanya setan masuk ke kehidupan kita, baik masuk ke diri kita atau mengacak-ngacak kehidupan kita, keluarga kita dan seterusnya. Wallahi tidak akan beruntung orang yang pakai pelet dalam mencari perjodohan. Bahkan yang mungkin lebih ringan dari pelet, bukan pelet deh, hanya sugesti dari ayat misalnya. Sebagaimana saya mungkin pernah cerita waktu di tahun 2003 dulu, ketika ada seorang ya, dia penjaga entah wartel, bukan yang Pak dulu kan PS banyak tuh. Dia penjaga PS di daerah Salatiga sana. Ngelihat anak pesantren, kemudian dia tanya kepada, "Mas, tolongin saya lah, Mas." "Loh, kenapa, Pak?" "Kenapa, Bang?" "Kenapa, Mas?" Kan Mas sama-sama mas-mas lah gitu. "Kasih ajarin saya ayat gitu loh." Bos, saya udah seneng ketika itu. Ini Masya Allah nih, tukang rental PS minta diajarin baca Quran gitu, pikir saya. "Loh, ayat gimana?" "Gini, Mas, waduh, saya udah lama nggak dapet cewek.
ayat apa sih yang kira-kira bisa saya baca terus saya pecewek? Lah ini kan sesat jadinya. Ini semi pelet. Jadi memelet orang, memelet perempuan dengan ayat Al-Quran. Memang sih nggak sampai ajian-ajian pelet-pelet yang kedudukan ini. Kita cuma ngajarin ayat terus disugestiin. Iya, itu memang belum sampai derajat mereka karena nggak pakai ritual tertentu, nggak pakai minyak wangi tertentu, nggak harus ke kuburan tertentu atau mandi tertentu, nggak. Tetapi tetap ini satu langkah menuju ke yaitu kebid'ahan minimal. Kalau tidak menuju kesyirikan, kebid'ahan minimal, yaitu menjadikan ayat Al-Quran difungsikan tidak sesuai dengan fungsi tujuan dari pembacaan Al-Quran. Untuk mencari jodoh lah, enggak bisa kayak gitu. Supaya anaknya ganteng baca surat Yusuf pas lagi hamil. Supaya anaknya cantik baca surat Maryam pas lagi hamil. Lah kalau dikepleset baca surat Al-Jin, yang ngebrojol apa? Emang jin gitu. Jadi yang bacaan itu kan enggak bisa langsung kemudian terfungsikan. Harus ada dalil khusus yang memfungsikannya untuk apa. Misal kalau misalnya kita baca surat Al-Mulk di tiap malam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, maka akan terhindar dari azab kubur. Hadisnya diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Tapi itu kan berarti ada hadis khusus jelas. Enggak boleh kita fungsikan ayat untuk kekhususan fungsi tertentu kecuali harus ada dalil yang sahih yang menunjukkan hal itu. Ya, jangan sampai kita ini menjadi gerbang baru untuk pelet-pelet seperti itu. Memfungsikan untuk dapat jodoh, dapat perempuan, maka baca ini baca itu di malam ini. Enggak boleh seperti itu, ya. Allahu a'lam. Di jam 1 ini. Ya. Antum diam aja, antum kayak orang yang kena pelet aja, diam aja, mau aja ajarin terus. Ya, jam 1 enggak diingetin, tapi udah jam 1 memang pas banget alhamdulillah. Ya, kita cukup insyaallah sampai sini. Insyaallah kita ketemu lagi pada pekan depan. Kita bahas lagi tentang tamimah karena ini belum selesai, ruqyah dan tamimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.